Dartarastra, angsa setia kawan. Di telaga Gunung Citakuta, hiduplah Dartarastra, raja angsa yang bijaksana, dan panglimanya, Sumuha yang memerintah ribuan angsa emas. Suatu hari, Ratu Hema dari kerajaan Benares memperoleh wawasan batin. Ia melihat angsa emas yang mengajarinya kebajikan dari tahta kerajaan. Semenjak itu, Ratu terus memohon kepada Raja untuk mendapatkan angsa itu. Raja kemudian mengumpulkan semua ahli angsa dan bertekad menangkap angsa nan bijak. Atas saran para ahli, Raja membangun telaga yang indah dan luas di Benares. Ia berniat memancing kedatangan para angsa emas ke sana untuk menangkapnya. Begitu telaga itu diselesaikan, makanan unggas ditebar dan datanglah angsa rumput, diikuti angsa kuning, lalu merah, putih, dan sebagainya. Saatnya telah tiba, Baginda. Angsa emas akan datang setelah kedatangan angsa jenis lainnya, kata Nisada sang pemburu angsa. Raja pun melarang siapapun datang ke danau itu dan menugaskan Nisada untuk bersiap. Sementara itu, angsa merah memuji keindahan telaga Benares di hadapan Dartarastra. Namun Dartarastra yang bijak curiga. Aku belum pernah mendengar ada telaga seperti ini. Jangan-jangan ini perangkap. Namun rakyat angsa mendengar mengenai telaga itu. Mereka terus memohon kepada raja mereka untuk pergi ke sana. Dartarastra pun tak kuasa menolak. Setelah terbang semalaman, mereka sampai di telaga itu, makan, bersenang-senang, lalu pulang siangnya. Demikianlah 7 hari berlalu dengan aman, tanpa menyadari bahwa ada yang mengintai mereka. Pada hari ke-7, saat mendarat seperti biasa, Dartarastra terjerat perangkap Nisada. Walau kakinya terluka parah, ia menahan diri untuk tidak berteriak. Aku tak boleh memperingatkan mereka sekarang. Mereka harus makan dahulu agar punya tenaga untuk kembali ke telaga kita. Ketika melihat rakyatnya telah selesai makan dan beristirahat, Dartarastra berteriak tanda ada bahaya. Dengan segera, seluruh angsa termasuk Sumuha terbang. Sumuha menyadari bahwa raja tak ada dalam rombongan. Pasti sesuatu yang mengerikan menimpa raja. Ia bergegas balik ke telaga. Sumuha mendampingi Dartarastra yang terperangkap. Jangan takut, aku akan membebaskan raja dengan mengorbankan hidupku. Dartarastra berkata, Ini hukum kebajikan. Seseorang kawan takkan pernah meninggalkan kawannya dalam derita, bahkan dengan harga nyawanya sendiri. Kamu telah menunjukkan baktimu. Namun, tolong ini permohonan terakhirku, terbanglah pergilah. Sekalipun terus diminta menyelamatkan diri, Sumuha tetap mendampingi Dartarastra. Ketika mereka sedang bertukar kata, Nisada tiba-tiba muncul bagaikan dewa kematian. Betapa girang Nisada melihat ia berhasil menangkap angsa emas dan kaget melihat ada angsa lain yang mendampingi angsa itu dan tidak mau pergi. Sumuha berkata dengan agung, Wahai pemburu, ketahuilah bahwa ini adalah Dartarastra, raja angsa emas nan bijak dan luhur. Membunuh atau menangkap makhluk semulia ini, membawa duka nestapa dalam kehidupan selanjutnya. Jika engkau bersedia, tangkaplah aku menggantikannya. Ukuran tubuh kami sama, kau takkan rugi. Ambil buluku, dagingku, atau bawa aku hidup-hidup. Demi emas dan permata imbalan. Asalkan engkau lepas rajaku. pinta Sumuha. Nisada menjadi begitu terharu mendengar kesetiakawanan Sumuha. Walau cuma unggas, mereka melakukan hal yang mustahil dilakukan manusia. Begitu luhur makhluk ini, aku akan melepas mereka. Nisada bersujud dan memberi hormat kepada mereka, lalu Sumuha mengajarinya dharma yang membuatnya semakin kagum dan bahagia. Nisada lalu melepaskan perangkap dari Dartarastra. Dartarastra membasuh lukanya dengan air. Berkat keluhurannya, lukanya sembuh seketika.
Nisada dan Sumuha sangat bahagia melihat hal ini. Dartarastra lalu berpikir, Pemburu ini rela mengorbankan imbalan demi melepas aku dan Sumuha. Aku akan membuatnya tidak melepas diriku agar ia memperoleh imbalan besar. Dartarastra berkata, Jika engkau memasang perangkap ini atas niatmu sendiri, aku menerima dilepas olehmu. Tetapi jika engkau dititah raja, maka aku telah merampas imbalan darimu. Ini tidaklah adil. Nisada lalu menceritakan perilah titah raja. Mengetahui bahwa raja ingin mendengarkan ajaran kebajikan, Dartarastra dan Sumuha bersedia dibawa Nisada ke istana. Nisada menceritakan segala yang terjadi kepada raja dan Ratu Benares. Mereka memberinya hadiah berlimpah karena sangat terharu dan kagum atas kesetiakawanan dan keluhuran Dartarastra dan Sumuha. Mereka menyajikan madu dalam mangkuk emas dan biji-bijian, lalu memohon agar Dartarastra berkenan mengajarkan kebajikan. Dartarastra mengajarkan ini. Ia yang menunda melakukan kebajikan, walau terlahir dari darah biru dan terlimpahi berkah, ia akan tenggelam. Orang yang pemberani adalah ia yang mencintai dan mengikuti kebenaran dan kebajikan. Walau terlahir rendah, ia akan bersinar seperti unggun di kegelapan. Setelah semalam mengajar, memenuhi harapan raja dan ratu, Dartarastra dan Sumuha pun menjadi sahabat mereka. Paginya, mereka terbang dan kembali ke telaga asal mereka dengan selamat. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita Relief Borobudur, buku Dartarastra, Angsa Setia Kawan, pengarang Handaka Vijananda, penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.